Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Entah apa yang ada di pikiran seorang anggota polisi berusia 20 tahun yang merupakan anggota Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan atas nama Bribda Muhammad Seli. Selain karena dia adalah seorang anggota polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat tapi malah menjadi seorang pelaku kriminal, tapi juga usianya masih sangat muda loh, 20 tahun. Apa yang membuat dia tega menghabisi teman dekat perempuannya sendiri yang masih mahasiswa berusia 20 tahun juga hanya karena alasan yang mungkin ada di dalam pikirannya. Apakah ini sebuah indikasi sepertinya ada perekrutan kepolisian yang mungkin tidak tepat di Indonesia? Kenapa pelaku-pelaku kriminal seperti ini tidak tersaring pada saat mereka menjalankan tes pada saat masuk menjadi polisi? Oke, kita bahas secara detail kronologi, motif, dan apa saja kejadian-kejadian yang cukup janggal dari peristiwa ini. Salah satu hal yang membuat aku sangat heran adalah pada saat Bribda Muhammad Seli ini kan ditunjukkan oleh penyidik ke hadapan media dengan memakai baju tahanan, tidak ada kelihatan kayak penyesalan ya. Justru malah kelihatan ada aroma atau aura kemarahan di matanya. Apakah ini indikasi bahwa dia itu ada hubungannya dengan mungkin ya antara psikopat atau sosiopat? Sama-sama terminologinya adalah perilakunya sama, tetapi penyebabnya adalah yang berbeda. Nanti kita detailkan. Sekarang kita bahas adalah kejadiannya, kronologinya seperti apa. Korbannya bernama Zahra Dila, usia 20 tahun, merupakan mahasiswi Universitas Lambung Makurat ULM. Nah, dia ini sudah kenal dengan Bribda Muhammad Seli sudah cukup lama dan mereka ini dalam tanda kutip menjalin hubungan yang cukup dekat. Statusnya pacaran atau teman dekat kita tidak tahu karena kalau aku cek di sini pada 26 Januari 2026 nanti Bribda Muhammad Seli itu akan melangsungkan pernikahan tetapi bukan dengan sang korban, tetapi dengan perempuan yang lain. Nah, dugaannya inilah yang menjadi latar belakang yang membuat Bribda Muhammad Seli tega menghabisi rekan dekatnya sendiri yang bernama Zahra Dila. Nah, kejadiannya adalah kalau kita cek di sini diawali hari Selasa 22 Desember 2025, mereka berdua antara pelaku dan korban itu janjian bertemu di perempatan Mali-Mali, Kabupaten Banjar sekitar jam 8 malam waktu setempat. Nah, sang korban itu datang pakai motornya Vario dan kemudian dia memarkirkan motornya di sebuah supermarket karena dia mau langsung menuju ke mobil pelaku warna merah yang diparkirkan di dekat area situ. Pada saat mereka sudah naik mobil, akhirnya mereka mungkin namanya pasangan muda ya, terlepas apapun statusnya mereka, teman dekat doang atau ada hubungan pacaran, mereka ini pergi ke arah Bukit Baru Banjar sekitar pukul 21 WITA atau jam 9 malam. Nah, mereka entah apa yang dilakukan di situ di mobil tersebut, mereka jalan-jalan menikmati malam tersebut dan sekitar jam 11 malam, calon istri dari Bribda Muhammad Seli itu nelpon basa-basi aja mungkin karena sudah akan menikah sebentar lagi nanyain kabar, udah tidur belum, lagi ngapain, lagi di mana, tipikal kalau pasangan lagi berkomunikasi di malam hari. Nah, setelah menerima telepon tersebut dan juga ada si korban Zahra Dila, mereka itu sejam kemudian pergilah ke sebuah SPBU, memarkirkan mobilnya di depan SPBU Gambut Kabupaten Banjar yang ini merupakan adalah tempat kejadian perkara. Nah, aduh, susah juga ngomongnya ya. Tetapi karena di tempat tersebutlah dugaannya mereka melakukan hubungan suami istri. Aku tidak begitu tahu detailnya. Melakukannya apakah di dalam mobil atau di semak-semak atau di gubuk atau seperti apa. Tetapi area tersebut di depan SPBU Gambut merupakan area TKP-nya. Nah, setelah mereka melakukan hubungan bercocok tanam seperti itu, ini ada cekcok teman-teman. Mungkin sebagai seorang perempuan, karena sudah memberikan hal yang sangat berharga ke orang yang dicintai, dia nih ngomong sama si Bribda Muhammad Seli. Karena dia juga tahu baru aja sang calon istri menelpon. Ngomongnya kurang lebih adalah,
dia itu kayak mau mengancam akan melaporkan hubungan ini kepada sang calon istri. Nah, itulah yang ngebuat Bribda Muhammad Sel ini panik, teman-teman. Pada saat dia panik, dia langsung menggunakan tangannya dan mendaratkan ke leher korban sampai dia udah nggak bisa lagi bernafas. Jadi kemungkinan besar semua kejadiannya kalau aku duga ini adalah di dalam mobil. Karena ya kejadian-kejadian seperti ini kan agak sangat sulit ya kalau terjadi di luar, kemungkinan besar banyak orang akan menolong, tetapi karena di dalam mobil, jadi ya sudah dengan sangat lancar begitu aja. Lanjut setelah dipastikan korban sudah nggak bernafas, sekitar pukul 02.00 WITA, korban itu dibuang ke sebuah got yang dekat dengan area-area pemukiman warga. Awalnya katanya si korban ini akan dibuang ke sebuah jembatan, di bawahnya ada sungai yang ada di Stisa Banjarmasin. Ini salah satu kampus di sana. Kemudian setelah selesai melakukan aksinya jam 2 dini hari tersebut, pelaku ini juga nggak langsung pulang ke rumah, tapi dia mampir dulu ke kos-kosan korban dan dia mengambil beberapa barang berharga, misalnya kayak ponsel, cincin, dan juga gelang. Nah, pada saat pagi harinya, itu di hari Rabu ya, 23 Desember 2025, artinya kejadiannya itu kan dari malam hari, tanggal 22, menuju ke tanggal 23. Itu 2 hari jatuhnya, ada seorang petugas kebersihan yang menemukan kondisi terakhir dari Zahradila yang sangat mengenaskan, lantas dibawa ke sebuah rumah sakit di RSUD Ulin Banjarmasin untuk dilakukan otopsi, dan ternyata memang sudah nggak bisa lagi diselamatkan dengan ada biru-biru di bagian lehernya. Nah, dari keterangannya Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan bahwa pasal yang akan dikenakan kepada anggota kepolisian ini dugaannya adalah pasal yang 338 yang spontanitas, hukumannya maksimal bisa berapa itu? 15 tahun penjara. Atau yang pasal 365 KUHP yang pencurian dengan pemberatan, hukumannya pun juga kurang lebih adalah sekitar itu belasan tahun. Nah, pelaku ini berhasil ditemukan dalam waktu nggak sampai 24 jam karena hasil kerjasama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan dan juga bidang Propam, Polresta Banjarmasin, dan Polres Banjarbaru. Aku harus mengapresiasi ini karena bagaimanapun juga apalagi di daerah yang masih menganggap bahwa profesi tertentu seperti anggota polisi itu kayaknya superior, tapi di sini benar-benar ditunjukkan keadilan, pokoknya siapapun kamu nggak tebang pilih. Nah, diamankan si pelaku ini di wilayah Banjarbaru dan ada salah satu alat bukti yang nggak terbantahkan karena ada rekaman CCTV di sekitar kampus TISA yang menunjukkan mobil pelaku itu memang bolak-balik dan mendekati waktu kepergian atau kematian dari si korban tersebut. Ditambah lagi hasil otopsi juga menunjukkan ada luka lebam di leher korban. Nah, ada beberapa hal yang menarik kalau aku lihat temuan-temuan di sini bahwa mungkin dari sudut pandang calon istrinya ngerasa sedih, tapi menurut aku justru ini adalah sebuah berkah loh. Maksudnya dalam tanda kutip tidak mengexcuse ya perbuatan dari si pelaku atau korban. Berkahnya adalah dalam hitungan beberapa minggu lagi akan menikah, tapi Tuhan itu sudah menunjukkan ke dirinya dan keluarganya, dia bukanlah orang yang tepat menjadi pasanganmu. Dan juga sama nih, kenapa kok di Bribda Muhammad Seli ini gampang sekali melakukan aksinya yang berujung kriminal seperti ini? Bukankah seorang anggota polisi kan ngerti hukum, dia tahulah bahwa ini adalah perbuatan yang tidak boleh melanggar hukum. Kenapa dia baru merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman, lantas langsung menghabisi? Apakah ini karena dia ada keturunan, bukan keturunan, tapi ada memiliki psikopat atau sosiopat? Jadi psikopat itu adalah bawaan dari lahir, di mana ada syaraf empati yang di otaknya itu terputus. Itu adalah yang menyebabkan dan ini tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau dia ngerasa terganggu atau bertahan hidup atau untuk mencari kesenangan biasanya melakukan hal-hal yang kriminal. Tetapi sosiopat perilakunya juga sama, tapi penyebabnya adalah karena faktor lingkungan. Misalnya adalah terbiasa menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan, atau kalau saya tidak mencuri, saya tidak akan makan, atau kalau saya tidak melakukan hal-hal negatif, saya tidak bisa bertahan hidup. Itu adalah karena faktor lingkungan.
Untuk mengetahui dari Bribda Muhammad Selly, dugaannya psikopat atau sosiopat, menurut aku sih harus dilakukan pendalaman. Dan ini juga menjadi refleksi ya bagi anggota polisi lainnya, pada saat kalian merekrut anggota, coba dipastikan please, di luar sana masih banyak yang bilang bahwa kayaknya jadi anggota polisi sekarang walaupun dibilang sudah tidak ada lagi yang dugaannya sogok menyogok seperti itu, masih banyak dugaannya adalah yang melakukan hal seperti itu. Itu menurut aku adalah salah satu ciri, yang sosiopat sih. Maksudnya gimana? Kan dia mau menjadi anggota polisi. Mohon maaf ya, ini sebuah case saja contohnya. Dia untuk mendapatkan keinginannya menggunakan hal-hal yang tidak layak, menggunakan hal-hal yang kriminal. Itu kan agar dia mendapatkan keinginannya. Begitupun juga sama pada saat dia pengen mendapatkan sesuatu hal, baik itu hubungan asmara, sosial, pokoknya segala macam cara dipakai untuk mendapatkan keinginannya. Nah, inilah dugaannya kalau memang dia adalah seorang sosiopat karena lingkungannya dari awal sudah terbiasa masuk seperti itu. Aku berasal dari Lampung, teman-teman. Jadi dulu tuh di kampung halamanku ini ya, mungkin juga agak-agak mirip ya dengan wilayah Indonesia yang jauh dari ibu kota. Kebiasaan gitu ya, mau sekolah itu harus apa? Harus nyogok biar masuk di sekolah favorit. Kerja juga nyogok, semuanya serba nyogok. Nah, menurut aku itu adalah bagian secara nggak langsung memupuk jiwa sosiopat kita, walaupun kan tidak bisa serta-merta seperti itu. Dan hukumannya sekarang ini dari pihak keluarga meminta bahwa diberikan hukuman yang maksimal adalah hukuman mati. Jujur, untuk bagian itu kayaknya agak sulit di Indonesia karena pasal yang dikenakan kan tidak ada yang berencana. Apakah mungkin ini direncanakan sudah atau tidak direncanakan? Kalau aku lihat dari kronologinya, memang sepertinya tidak direncanakan. Apalagi juga telah terjadi hubungan suami istri tersebut, kemudian dibuang begitu saja. Kan kalau ya dugaannya ada cairan khas pria pun yang tertinggal di bagian korban, itu bisa menjadi salah satu bagian alat bukti. Kalau untuk menentukan seseorang sebagai tersangka harus ada 2 alat bukti yang kuat, aku rasa penyidik sudah menemukan at least 3 alat bukti. Yang pertama, kalau aku lihat adalah data cairan tersebut tadi, kategorinya bisa keterangan ahli, terus juga ada rekaman CCTV, keterangan ahli juga, luka-luka lebam di leher dengan keterangan dari si tersangka, itu juga bisa masuk keterangan ahli dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi semuanya, terutama buat perempuan-perempuan di daerah, tolong dong jangan tersilaukan hanya karena seragam begitu. Kadang ya mohon maaf banget ini adik-adik perempuan di Indonesia, di daerah kalau sudah ngelihat seragam kayaknya gimana gitu, rela memberikan semuanya. Padahal dalam sebuah pernikahan itu, seragam itu tidak akan menjamin kebahagiaan kalian gitu. Pada akhirnya yang akan membuat kalian bahagia adalah karakter dan juga kepribadian pasangan kalian. So, bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ini sudah kesekian kali terjadi kasus dari oknum-oknum, baik itu kepolisian ataupun juga lembaga lainnya. Semoga kalian bisa belajar dari kasus kriminal ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.